cara untuk memberikan tanggung jawab pada anak. Pertama adalah kenalkan, kemudian ajarkan, dan yang ketiga adalah sepakati. Kenalkan itu artinya dalam tugas-tugas itu yang harus dikerjakan anak, orang tua memberikan contoh. Ya, ini juga sekaligus saya sampaikan kepada pembina asrama, ya, asrama di sekolah kita, karena untuk memberikan konten tanggung jawab ini juga tanggung jawab dari pembina asrama nanti di asrama. Memberikan contoh. Jadi diberi contoh apa yang harus dilakukan anak. Jangan langsung diperintah, tapi contohnya seperti apa. Katakanlah membersihkan kamar, tempat tidur yang sederhana saja, itu diberi contoh. Waktu kegiatan MPLS, rasanya itu ada diberikan namanya penguasaan konten perilaku positif keasramaan. Bagaimana caranya bangun tidur, kemudian membersihkan tempat tidur, melipat selimut, merapikan bantal, semuanya itu dilatih. Walaupun itu hal yang remeh sepertinya, tapi harus dilihat ke contohnya dulu. Kita tidak berhak menuntut kalau anak belum kenal apa yang akan mereka lakukan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang agak lebih sulit, tentu saja harus ada contohnya dulu. Dalam pemberian contoh itu anak mengamati dan kemudian juga bisa berpartisipasi dalam pemberian contoh itu. Setelah anak mengenal apa yang harus dia lakukan, ya, kemudian mengenal, ya, diberi contoh, kemudian baru dia mencobakannya, ya, ajarkan itu artinya anak-anak mulai mencoba apa yang dia lakukan, apa yang seharusnya dia lakukan. Kontennya diajarkan, konten bertanggung jawab itu secara lengkap. Jadi jangan separuh-separuh, tapi lengkap. Kalau bangun pagi itu sejak dia bergerak, apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya merapikan spray, itu ada caranya juga. Kalau tidak tahu caranya, itu tidak rapi dia. Kemudian bagaimana melipat selimut. Melipat selimut itu yang remeh, tetapi tetap harus diajarkan. Lipat itu bukannya diputar-putar saja, tetapi betul-betul dilipat rapi, ya, perlu juga terlihat indah. Itu diajarkan. Anak-anak melakukan, dilihat dia pertama kali melakukan gimana, berhasil, kalau kekurangan di mana kekurangan. Jadi ada praktik kontennya ada. Di asrama mudah-mudahan juga pembina asrama sudah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Meletakkan sepatu pada tempatnya, itu dilatih. Walaupun meletakkan sepatu itu sepertinya remeh, tapi membuka sepatu, memasukkan kaos ke dalam sepatu, kemudian mengangkat sepatu ke rak-rak sepatu, itu betul-betul dilatihkan. Latihan ini akan menimbulkan kesan dalam diri mereka sehingga dia lama-lama menjadi kebiasaan. So, masih banyak anak-anak yang pulang sekolah, ya, sepatunya dibuka, dilempar, kaos kakinya dilempar ke bawah, sepatunya dilempar ke atas. Kemudian sepatunya entah di mana, kaos kakinya entah di mana, yang kiri yang mana, yang kanan entah di mana. Masih ada yang seperti itu. Jadi diajarkan. Kalau dia sudah bisa melakukan, baru kita bisa menyepakati, ya, dia bisa melakukannya, dan kalau dia tidak lakukan, apa risiko yang bisa dia terima. Jadi dia memilih tanggung jawab untuk bertanggung jawab. Kapan perlu juga dia menentukan kapan saja hal-hal itu dilakukan. Di dalam pembiasaan itu apa yang dilakukan, kapan dilakukan itu menjadi penting. Itu adalah cara pertama untuk membiasakan orang melakukan sesuatu. Membuka sepatu dan meletakkannya di rak-rak sepatu itu dilakukan begitu kamu masuk asrama pulang dari sekolah, maka kamu harus membuka sepatu dan meletakkan sepatu kamu di rak sepatu dan sebagainya. Itu semuanya ada nanti latihan-latihan yang berkaitan dengan pembiasaan. Pembina asrama sekarang ini sedang mencoba melatihkan bagaimana menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif pada anak-anak dan mengurangi atau menghabiskan kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau yang tidak baik.
Karena ada teori-teori terbaru yang ternyata sangat efektif untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu sangat penting Bapak Ibu ya, katanya remeh, tetapi kebiasaan itulah yang menciptakan karakter, dan karakter itu adalah nasib begitu. Kalau ada orang yang bernasib buruk misalnya, itu bukan karena nasibnya, tapi karena karakternya. Dikejar lagi ke belakang karena kebiasaannya. Dikejar lagi ke belakang itu karena pengasuhannya pada waktu lampau. Jadi semakin seseorang anak itu memiliki kebiasaan yang baik dan karakter yang baik, maka kemungkinan untuk sukses juga semakin besar pada dirinya.